Kembali bersama kami di iNews Jabar dan masih memperbincangkan topik kita di sore hari ini, wajah pendidikan di Bandung. Namun kembali kita akan simak terlebih dahulu informasi yang disampaikan oleh Tresia di studio. Silakan Tresia. Ya Agung, mungkin Anda masih memiliki beberapa pertanyaan, namun ditahan dulu karena kita akan mengikuti satu informasi berikut ini. Satu korban tewas akibat terseret arus deras Sungai Cimanuk di Kecamatan Wado, Sumedang siang tadi ditemukan di bantaran Sungai Cimanuk. Korban berhasil ditemukan setelah tim gabungan bekerja keras melakukan pencarian selama 3 hari. Tim gabungan dari Basarnas serta BPBD dibantu TNI, Polri, dan warga menyisir bantaran Sungai Cimanuk, Kecamatan Wado, Sumedang, mencari 2 korban tenggelam akibat terbawa arus sungai. Akhirnya, upaya pencarian mendapatkan hasil. Satu korban, Yudan Ramdhani, 14 tahun, Senin siang ditemukan tertelungkup tidak bernyawa. Korban mengenakan baju warna pink, celana coklat, merupakan warga desa Cilempuyang, Kecamatan Malongbong, Kabupaten Garut. Ya, baru satu. Seperti itu. Masih dalam pencarian lagi satu. Kebetulan dari tim-tim SAR lain juga sudah mencegat di aliran Sungai Cimanuk ini. Tim gabungan kesulitan mengevakuasi korban saat melalui anak Sungai Cimanuk serta tebing. Sementara itu, satu korban lainnya, Dede Mulyadi, 21 tahun, belum ditemukan. Hingga Senin sore, tim gabungan masih mencari korban hingga area Bendungan Jati Gede. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayat korban dibawa ke Puskesmas Wado, selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di Garut. Peristiwa ini bermula saat kedua korban, Yudan dan Dede, memancing di bantaran Sungai Cimanuk Jumat lalu. Tiba-tiba terbawa arus deras hingga tenggelam. Dari Sumedang, Beben HVA, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, demikian tadi informasi dari Sumedang dan kita akan melanjutkan perbincangan masih mengenai wajah pendidikan di Kota Bandung bersama rekan Agung Karsena di Mitra Hotel Bandung. Silakan Agung. Ya, terima kasih Tresia dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini. Tadi sebelum jeda sudah ada penelpon Pak Dadang yang menyatakan bahwa praktik pemalsuan SKTM masih ditemukan itu pada tahun lalu. Seperti apa Pak Eli? Untuk penanganannya Disdik ini apa yang sudah dilakukan? Ya, kita mengantisipasi ya di 2017 ini dengan mencoba menata tata cara. Setelah kita diskusi dengan kewilayahan, memang yang pertama ada problem di mana pendefinisian SKTM ini para lurah juga ragu gitu ya, karena waktu itu di Perwal 185 disebut surat pengantar. Nah ini kita selesaikan kemarin, sudah musyawarah di bawah koordinasi asisten 2 untuk menyepakati gitu. Jadi surat pengantar yang menyatakan seseorang tidak mampu itu dari kelurahan. Kemudian juga kita di sekolah membantu pendataan, karena di sekolah ini pasti teman-teman sekolah sudah tahu bahwa anak ini anaknya orang yang dapat raskin, ini yang dapat beasiswa miskin, ini dapat berbagai program pemerintah yang membantu kelompok-kelompok tidak mampu ini kan banyak. Ya, tentu di sekolah sudah terdata, kita juga coba data di sini. Nah, apabila ada masyarakat yang memang belum termasuk bagian dari yang punya dokumen-dokumen ini, mereka membawa surat keterangan tidak mampu dari wilayah, dalam hal ini dari kelurahan. Nah, kalau ada problem sekarang, kemarin waktu rapat koordinasi ternyata Menteri Sosial itu mengatur kalau ada orang yang disangsikan, maka itu harusnya dikembalikan ke wilayah dan kelurahan melakukan musyawarah kelurahan untuk menetapkan apakah seseorang ini masuk kepada sasaran dari program tidak mampu atau tidak. Tapi kan di lapangannya masih terjadi Pak, tidak adakah sanksi? Ya, makanya kita sekarang mensosialisasikan, kan kewenangan ya, Disdik sendiri kan tidak punya kewenangan pada tingkat itu. Kita makanya koordinasi terus dengan Pak Lurah, tentu Pak Lurah kita berharapkan terus mematangkan ini kepada Pak RT, Pak RW, karena biasanya rekomendasi datang dari RT dan RW, agar Bapak RT, Bapak RW merekomendasikan betul-betul mereka yang perlu dibantu dan memang tergolong tidak rawan untuk melanjutkan dengan ketidakmampuan ekonomi. Dan itu sudah dilakukan sekarang? Ya, sekarang sudah mulai dilakukan dan tapi kan perwalnya nanti mau ditandatangani tanggal 14 Mei ya, kita tegaskan, setelah itu kita lakukan sosialisasi secara masif. Sekarang sudah kita mulai menandatangani. Tapi Disdik sebenarnya kan mendapatkan laporan ini Pak. Ya.
kerap mendapat Ya, laporan ini? jadi laporan, tapi kan kewenangan kita tadi itu. Makanya waktu tahun yang lalu Pak Wali mengambil kebijakan diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan pembuktian benar dan tidak supaya jelas solusinya gitu. Nah, ini ternyata kan problemnya panjang. Pak Kepolisian juga harus melihat definisi payung hukumnya yang mana yang dipergunakan, definisi SKT mana. Nah, ketemu di tadi itu, ternyata ada hal-hal yang sebetulnya ada ruang hukum yang perlu ditegaskan gitu ya. Nah, tadi ternyata ada disebut surat pengantar. Apakah surat pengantar itu sama dengan surat keterangan? Ini secara yuridis formal kan menjadi kelemahan hukum gitu, misalnya gitu. Sehingga ada beberapa. Oleh karena itu kami di lingkungan Dinas Pendidikan tentu menghimbau pada para kepala sekolah untuk terus mengidentifikasi. Sampai hari ini sih tidak ada laporan yang sampai kepada kita ya. Jadi, nah, saya ingin menggarisbawahi tadi termasuk Pak siapa merasa tergeser itu sebetulnya bukan soal itu yang lebih besar, tetapi karena Baik, waktu Pak itu ada policy. Eli, Ya. kita tahan terlebih dahulu. Mohon maaf, dan kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore, saya dengan Pak Denny, Pak. Ya, Pak Denny silakan. Ya, saya dengan Pak Denny di Bandung. Iya, begini Pak, kalau mengenai bantuan pendidikan tadi sempat disinggung mengenai beasiswa seperti itu Pak. Jadi apabila ada peserta didik yang tidak mampu dapat dibantu. Tetapi yang sering saya dengar kan apabila ada peserta didik yang secara kemampuan akademik itu bagus, tetapi dia tidak mampu, itu akan dibantu oleh pemerintah. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya ada peserta didik yang tidak mampu, tetapi kemampuan akademiknya biasa-biasa saja Pak, dia tidak terlalu pintar. Apakah itu juga layak mendapatkan bantuan dari pemerintah Pak, seperti beasiswa seperti itu Pak? Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny. Artinya kita ke Pak Eli lagi nih Pak, terkait dengan bantuan pendidikan dalam hal ini untuk siswa yang tidak mampu dan biasa-biasa saja. Ya, satu kan ada bantuan operasional sekolah ya, ada BOS pusat, ada bantuan juga dari provinsi, termasuk di Kota Bandung sendiri melalui APBD memang semua siswa kelas SD dan SMP itu juga mendapatkan bantuan sebagai program bagi belajar pendidikan dasar. Nah, untuk yang SMA SMK memang bentuknya sekarang adalah bantuan karena ketidakmampuan. Itu yang dibantu hanya yang tidak mampu, itu subsidinya untuk 1,5 juta untuk SMK dan 1 juta untuk SMA. Tapi tidak diberikan kepada yang bersangkutan, tapi menjadi biaya operasional sekolah. Jadi oleh karena itu operasional mereka di sekolah mereka sudah tidak boleh lagi ada tagihan-tagihan karena dibantu oleh. Nah, di samping itu pemerintah pusat juga mengeluarkan kalau dulu namanya beasiswa siswa miskin ya pada sekarang menjadi program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini juga bantuan kepada yang miskin. Jadi sebetulnya ada program-program pemerintah yang itu termasuk kebijakan kita di Kota Bandung itu orang yang tidak mampu itu apapun yang menjadi kebijakan sekolah yang berakibat pada anggaran, kalaupun itu sumbangan, itu tidak boleh lagi dikenakan tagihan-tagihan. Pak, dan saya ingin bertanya kepada Anda, ini terkait dengan bantuan operasional pendidikan di sini. Ya, di lapangan ternyata memang masih pendidikan gratis untuk sampai ke tingkat sekolah menengah SMA maupun SMK pun yang sederajat ini memang masih terhambat, Pak. Saya kira ya kita jangan terdikotomi pada gratis atau tidak gratis, karena saya yakin yang harus kita lakukan terlebih dahulu berapa biaya yang sesungguhnya dibutuhkan untuk mencapai standar pelayanan minimum atau standar pelayanan nasional itu dulu. Baru di sana kita melihat dengan berbagai sumber dana dari pusat, apakah betul bahwa pencapaian itu sudah bisa sepenuhnya dianggarkan melalui APBD maupun APBN atau memang harus menerima sumbangan. Nah, jadi juga saya agak mengkritik kalau pendidikan ini disempitkan, disederhanakan menjadi jargon politik. Pendidikan gratis gitu kan. Saya kira tidak sesederhana itu. Karena pendidikan sudah dimandatkan punya standar pelayanan tersendiri. Ini yang harus dihitung, dan saya berkali-kali mencoba menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang real, yang minimal untuk mencapai sebuah standar tertentu.
Nah, tetapi saya kira apapun alasannya memang yang tidak mampu tidak boleh dipungut. Apakah bentuknya sumbangan, iuran, saya kira itu yang harus dijamin. Sementara sumbangan bentuknya pun sudah diatur agar terjadi kesukarelaan, terjadi musyawarah, terjadi transparansi gitu loh. Pak Eli, tapi di lapangan lagi-lagi kita melihat faktanya bahwa seperti dikatakan tadi, tagihan, pungutan atau apapun itu yang dibebankan kepada siswa itu ternyata masih terjadi. Seperti kita tahu LKS, kemudian les dan segala macamnya. Saya padan itu, jadi perlu definisi gratis itu ya. Jadi di peraturan perundangan itu yang dikenal sebetulnya adalah pungutan dan sumbangan. Di kita ada iuran kemudian muncul gitu ya itu. Tapi dua hal gitu, kalau ini wajib sifatnya berlaku umum sama, kalau sukarela sumbangan itu bisa berbeda dan itu sifatnya tidak mengikat. Nah tadi kita Kota Bandung kebijakannya mereka yang tidak mampu, yang tadi punya indikasi-indikasi rawan melanjutkan, miskin, itu tidak boleh lagi ada tagihan-tagihan. Nah kelompok lain menurut peraturan perundangan masih dimungkinkan, apalagi untuk sekolah menengah atas dan SMK ya, belum program wajib sehingga masih ada ruang untuk juga selain sumbangan adalah pungutan. Nah, tadi standar sebetulnya kita Kota Bandung pernah melakukan satu kajian, misalnya SMA paling minim itu standar pelayanan minimal bisa dilakukan dengan biaya unit kos 3.600.000 per siswa. Sekarang kita dapat subsidi dari pusat per siswa 1,5 juta, ditambah dari provinsi 300, ditambah dari kita yang miskin saja baru 1 juta, itu saja tuh belum cukup. Tapi kita sudah memastikan yang miskin tidak boleh diutak-atik lagi, walaupun kalau jumlah ini dibanding dengan kebutuhan satuan tadi 3,6 itu masih kurang. Oleh karena itu unsur sumbangan dari pihak-pihak lainnya. Jadi saya setuju, padahal memang secara teknis kami kalau sekedar untuk menyatakan gratis saja pendidikan apa adanya kita bisa gitu. Tapi kan pendidikan ini butuh standar. Ada standar yang harus dicapai gitu. Baik, kita tahan Pak perbincangannya, kita harus jeda kembali dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.